Assalamualaikum anak-anakku semua. Waalaikumsalam. Oke. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah jika demikian. Oke. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mulai dengan berdoa dulu ya. Untuk berdoa. Siap, Bu. Baik, teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk absensi. Saya lihat di sini sepertinya semuanya hadir. Ya, ada yang tidak hadir tidak? Hadir semua, Bu. Tidak ada? Hadir semua. Hadir. Oke, pintar. Ya, oke. Jika hadir semuanya, sekarang ini mata pelajaran kita korespondensi ya. Kita masuk ke materi KD ya, korespondensi KD 3.8 mengenai analisis surat niaga. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya tentang materi yang minggu kemarin. Ya, ini masih sama, KD-nya sama, hanya ini yang pertemuan yang kedua. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu surat niaga. Saya ingin tahu kalian masih ingat atau tidak. Apa itu surat niaga? Ada yang bisa bantu saya? Surat yang berkaitan dengan perdagangan, Bu. Surat penawaran, permintaan ya. Mungkin. Oke, ya benar. Yang lainnya? Wildan mungkin bisa? Ya, saya, Bu. Ya. Surat niaga itu adalah surat yang berhubungan dengan jual beli, Bu. Seperti surat permintaan, surat penawaran, seperti itu, Bu. Ya, itu juga sudah termasuk contoh-contohnya ya. Jadi surat niaga itu adalah surat yang dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk kepentingan niaga atau bisnis. Itu banyak. Apa saja? Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Apa saja macam-macamnya surat niaga? Surat permintaan, Bu. Surat pemesanan, Bu. Oh, hebat, sip. Semuanya sudah tahu apa saja macam-macamnya surat niaga. Ya. Nah, untuk lebih memahami, ini sekarang kita masuk ke ya, PPT. Saya akan tunjuk ke PPT saya ya, sebentar. Hari ini kita belajar tentang KD 3.8 yaitu menganalisis surat niaga. Nah, apa sih tujuan kita belajar tentang analisis surat niaga? Yang pertama adalah begini, ketika suatu saat nanti kamu lulus dari sini, kamu bisa bekerja di bagian administrasi, jadi sekretaris, atau semua yang berhubungan dengan surat menyurat. Nah, kamu akan tahu surat ini itu termasuk jenis surat yang mana sih? Surat niaga yang apa sih? Nah, kamu juga nanti akan diajari cara bagaimana membuat surat niaga. Ya, kan aneh ketika seorang pekerja di bidang administrasi, seorang sekretaris tidak paham cara membuat surat niaga, tidak bisa membedakan surat niaga ini termasuk surat niaga yang jenisnya apa. Nah, itu kan aneh. Nah, ini sekarang. Jenis-jenis surat niaga tadi sudah disebutkan teman-temanmu. Surat niaga itu macam-macam ternyata, Bu. Ada surat penawaran, ada permintaan, ada pengaduan, keberatan, dan lain-lain. Nah, untuk tahu surat itu ada termasuk jenis surat ini itu bagaimana? Termasuk surat penawaran atau surat pengaduan itu bagaimana caranya untuk mengenali? Gampang saja. Kalau misalnya surat itu ada perihalnya, kamu tinggal membaca, ya kan? Benar apa salah? Ya, Bu. Iya, benar ya. Jadi kalau surat itu sudah ada tulisan perihalnya, kalian tinggal baca. Oh, ini ternyata surat pesanan. Gampang. Kalau surat itu tidak ada perihalnya, bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan belajar tentang itu. Caranya bagaimana, Bu? Ya dibaca. Dari suratnya itu tadi kalian baca. Dicari kalimatnya. Oh, kalimatnya ini tentang ini. Oh, kalimatnya ini tentang ini. Nah, nanti di situ baru kalian bisa membedakan. Ini ternyata jenis suratnya masuk surat penawaran. Ini suratnya termasuk jenis surat pengaduan, ya. Jadi kalian harus bisa membaca, dan kemudian memahami surat ini tentang apa. Paham anak-anak? Paham, Bu. Saya lanjutkan tentang
syarat penulisan surat yang baik ya. Pertama, isi surat itu harus dinyatakan dengan ringkas dan jelas. Tentu saja, yang namanya surat itu harus ringkas, tidak bertele-tele kalimatnya, tidak seperti membuat tulisan, seperti curhat, tidak seperti itu. Tapi harus to the point, harus ringkas dan jelas. Bahasanya baku, ya iya dong. Kita hidup di Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa alay. Faktor yang ketiga adalah faktor pendukung, masalah yang akan dikemukakan. Jadi sebelum menulis, sebelum membuat surat niaga, kita harus tahu dulu surat yang akan kita buat ini masalahnya tentang apa. Kalau untuk penawaran, ya sesuaikan kalimatnya tentang penawaran. Kalau tentang pesanan, ya kamu sesuaikan kalimatnya untuk pesanan. Gitu, ya. Selanjutnya adalah peraturan mengenai masalah tersebut seperti syarat-syarat pengiriman, pemberian diskon, potongan harga, ukuran kertas yang baku. Biasanya yang digunakan ukuran kertas yang apa? A4 Bu, A4. A4. Ya betul. Kebanyakan ada F4 ya. Ada juga yang pakai A4. Ada juga bahkan yang pakai seperti brosur itu, taruhnya dari F4. Ada. Biasanya untuk brosur. Terus yang terakhir dalam penyusunan surat, dalam penulisan surat itu adalah surat itu harus diketik dengan rapi, bukan ditulis tangan. Kalau ditulis tangan nanti macam-macam, ya, jadi jelek, digambari love, digambari waru. Nah kan nggak bagus, ya. Nah, tidak cocok untuk surat niaga. Kalau untuk surat yang lain boleh. Ada yang mau tanya nggak tentang ini tadi, syarat penulisan? Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan ke contohnya. Ke contohnya surat. Bagaimana cara menganalisis surat ini? Nah, kalian lihat. Karena surat ini sudah ada perihalnya, ada penagihan pembayaran. Pasti ini surat adalah surat penagihan pembayaran. Terus dari mana bisa diketahui bahwa ini adalah surat penagihan pembayaran? Ya dari kalimatnya ini. Kalian cari di sini yang menunjukkan bahwa dia adalah penagihan pembayaran, itu yang mana? Di sini kita lihat, ini ada ya, di sini ada. Ini. Mengingat yang kedua, ini Romawi apa ini alinea kedua ya. Mengingat saat ini telah 5 bulan melewati batas waktu yang kita sepakati sebelumnya, maka dengan ini kami sangat berharap Bapak akan segera melunasi. Nah, ada kata segera melunasi. Segera melunasi artinya dia ditagih kan ya. Ada penagihan untuk pembayaran. Ada lagi tidak di sini? Penutupnya mungkin. Kenapa? Penutup. Kalimat penutupnya, demikian pemberitaan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak. Ya, itu, tapi itu tidak menunjukkan adanya penagihan. Maksud saya, kalian cari kalimat yang menunjukkan bahwa bersama ini. Yang pertama, Bu. Yang pertama, Bu. Ya, betul. Yang di kalimat yang pertama. Ya, di kalimat yang pertama, bersama ini kami beritahukan menurut pembukuan kami, Bapak masih memiliki kewajiban yang belum dibayarkan. Nah, kewajiban yang belum dibayarkan artinya ada penagihan. Ini surat-surat, ciri-ciri surat niaga, nanti kalian bisa baca, ya, di poin 1, 2, 3 itu sudah jelas. Di poin 3 ini terutama ada kalimat persuasif. Jadi, di dalam menulis surat niaga, itu kalian harus menuliskan surat kalimat yang persuasif. Artinya apa persuasif itu? Persuasif itu artinya kalian harus membuat orang lain itu terpengaruh, mempengaruhi, supaya orang lain itu tertarik dan membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Jika tidak ada yang bertanya, nanti saya akan ada tugas untuk menganalisis surat. Kalian bisa klik di Google Classroom kalian, klik di LKPD-nya, ya. Ada 2 soal yang harus kalian analisis. Untuk materi yang lebih lengkap, kalian juga bisa klik modulnya, itu sudah ada linknya juga di Google Classroom kalian. Silakan dibaca, saya berikan waktu 10 menit kalian untuk mengerjakan. Silakan berkelompok, kelompoknya sama seperti yang kemarin, ya. Silakan, saya berikan waktu. Jadi, anak-anak, untuk analisisnya nanti kita bisa bicarakan itu di Google Classroom. Oke, kita bisa berkomentar di sana, kita lanjutkan di sana. Karena waktu saya sudah habis, saya tutup dulu dengan doa. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa
Untuk pelajaran minggu depan, kalian bisa baca tentang bagaimana cara membuat surat niaga ya. Itu ada di halaman 20 sampai 25 di buku korespondensi kalian. Oke. Sebelum ditutup silakan ketua kelas untuk dipimpin doa dulu. Baik, sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga untuk pelajaran hari ini. Silakan kalian bisa tutup aplikasi hari ini untuk Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.